Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di tanggal 26 Juni tahun 2020 untuk kembali merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini Tuhan buat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang malam hari bagi kami, dan pagi hari ini kami boleh kembali ada ya Tuhan, dan juga akan merenungkan firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, makanya ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan Yami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan berkarya bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini tanggal 26 Juni tahun 2020, maka sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita sudah sampai kepada kitab Mazmur pasal yang ke-7 sampai yang ke-9. Dan Mazmur pasal yang ke-7 sampai yang ke-9 ini, pasal 7 ditulis oleh Daud juga. Ya, di situ nyanyian ratapan Daud yang dinyatakan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Demikian juga pasal yang ke-8 untuk pemimpin kedua menurut lagu Gitit Mazmur Daud, dan juga pasal yang ke-9. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan coba lihat merenungkan ada pasal yang ke-7. Kalau kita perhatikan pasal yang ke-7 ayat 1, maka kalau dalam perikopnya ini Allah hakim yang adil, ya. Saudaraku, bahwa nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Nah, kalau dari beberapa yang saya baca, Kus orang Benyamin ini yaitu adalah Saul sendiri. Jadi memohon, meminta keadilan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil atas apa yang dialaminya, dan bagaimana Saul yang terus mengejar dan ingin mencabut nyawanya, ingin membunuh Daud, ya, karena itu yang kita perhatikan bahwa Daud yang ketika dipercaya untuk menjadi kepala prajurit, kepala tentara, maka kemanapun ia pergi berperang selalu berhasil, sehingga Saul timbul iri hati, kebencian, dan ingin membunuhnya, ya, supaya jabatan raja itu jangan jatuh kepada Daud. Nah, kalau terkasih, mari coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Ayat 2 dan ketiga ini adalah sebuah doa permohonan kepada Tuhan atas situasi yang dialaminya, atas kesesakan, ya, yang dialaminya, bahwa Daud ini harus berlari dari satu tempat kepada tempat yang lainnya, bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya dia. Oleh karena kalau kita baca nanti dalam ayat ini dan juga kita perhatikan latar belakang kisahnya, yaitu di 1 Samuel pasal yang ke-26, maka ternyata waktu Saul mengejar Daud itu, maka ada juga orang-orang sekitarnya yang memanas-manasi supaya Saul ini jangan membiarkan Daud, ya. Saul, karena kalau Daud tidak dibunuh, maka jabatan raja itu akan jatuh kepada dia, bukan kepada keturunannya Saul. Nah, sehingga mereka, orang-orang di sekitarnya itu memanas-manasi dia, ya. Dan Saul mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya itu, sehingga dia terus, ya, memberikan kesesakan kepada Daud, mencari jalan untuk membunuhnya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa Saul yang juga semakin gencar membunuhnya, tapi Tuhan terus meluputkan dia. Bahkan sampai 2 kali Daud membiarkan Saul itu hidup. Ya, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, sekalipun pada saat itu kita tahu firman Tuhan telah undur daripada Saul dan sekarang diganggu roh jahat, tetapi Daud mengatakan bahwa saya tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, terus mari kita lihat pengalaman kesesakan yang dialami oleh Daud dalam masa di mana dikejar oleh musuh, dalam masa di mana mengalami ketidaktenangan, ya, mengalami yang namanya selalu harus berjaga-jaga, waspada, karena bisa saja sewaktu-waktu pada saat yang tidak mereka duga, kira, atau dalam keadaan yang terlelap, maka musuh sewaktu-waktu datang bisa menyergap dan membunuh Daud dan orang-orangnya, ya. Sehingga
dia harus berlari, dia harus bersembunyi. Dan pada masa itu kesesakan yang luar biasa yang dihadapi. Ya, saudaraku, ayat yang kedua dan yang ketiga. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ayat 3. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ini merupakan sebuah doa. Ya, doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Engkaulah perisaiku yang melindungiku. Ya Tuhan, selamatkanlah aku, padamulah aku berlindung. Engkaulah yang menjadi perlindunganku, Engkaulah yang menjadi pertolonganku. Ya, sekalipun saudaraku, kalau dipikir juga secara logika, Daud itu pengikutnya juga sudah banyak. Ya, karena waktu dia ada di Gua Adulam, ada 400 orang yang datang kepada dia dan ada saudara-saudaranya. Dan sudah sekian waktu lamanya Daud bersama-sama dengan mereka. Ya, itu di pasal yang ke-26. Dan mereka ini juga sudah melewati banyak latihan dalam medan pertempuran. Ya, mereka pergi dilatih, diajar, ya, bertempur. Artinya apa? Kalau misalnya mereka harus berhadap-hadapan juga, bahwa bisa saja Daud dan orang-orangnya mengalami kemenangan, bisa saja. Ya, tetapi saudaraku terkasih bahwa Daud tidak mau mengandalkan dengan apa yang ada. Maka dia mengatakan berseru kepada Tuhan, Engkaulah, padamulah aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang. Ada orang yang mengejar aku tanpa alasan. Bahkan aku dalam kebenaran, aku dalam tidak melakukan apa-apa, tapi mereka terus mengejar saya. Mereka terus mengikhtiarkan yang mencelakakan saya. Atau kita katakan bahwa orang-orang ini ingin menghentikan, menghalangi masa depan saya. Ya, mereka ingin mematikan langkah saya gitu. Ya, supaya kalau bisa saya mati sekarang dan berarti selesai. Ya, masa depan saya sudah tidak ada harapan lagi. Ya, lalu aku terkasih bahwa supaya mereka jangan menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Pada hari ini juga dalam perjalanan kita, saya katakan bahwa kita tahu bahwa rencana Tuhan begitu indah bagi setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu yang Tuhan siapkan di waktu yang ke depan. Makanya itu dari sekarang Tuhan perlu mempersiapkan saya dan saudara, terus mengajar kita, melengkapi kita pada saat ini, supaya seiringnya waktu yang berjalan, kita yang tertanam dalam rumah Tuhan, kita akan seperti pohon korma, ya, yang ketika ditanam, ya, maka harus ditaruh sebuah beban yang berat, ditaruh batu yang besar, supaya dia tidak tumbuh ke atas, tetapi dia ke bawah dulu akarnya sampai menemukan air sumber, ya, supaya air tersebut akan berikan kehidupan kepada batang-batangnya, menjadi kuat, menjadi besar, sehingga dia akan mampu mengangkat beban berat di atasnya. Dan pohon korma ini bisa tumbuh sampai ratusan tahun, ya, dan juga demikian juga pohon aras yang terkenal kuat yang ada di Libanon, semakin lama semakin kuat. Orang benar diumpamakan, diibaratkan seperti itu, ya, bahwa seiring waktu berjalan, mereka yang telah diisi, dilengkapi dengan banyak hal, dilengkapi dengan berbagai macam pengalaman, perjuangan, pergumulan dari satu titik kepada titik yang lainnya, itu akan membuat mereka semakin kuat, itu akan membuat mereka semakin berisi, ya, bahkan juga melalui pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang mereka pelajari, yang mereka baca, yang mereka dengar, ya, dan itu yang membuat mereka pengetahuan yang lebih, dan tidak hanya terisi secara pengetahuan, pemahaman tentang Tuhan, mengetahui Tuhan dengan benar, tetapi juga secara pengalaman. Dan aku terkasih bahwa ketika semua dilengkapi bagi kehidupan kita dengan satu maksud, satu tujuan, supaya perjalanan kehidupan kita di waktu berjalan, bahwa berjalannya kita, di mana kita berada, kita juga bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan kepadanya, atau menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Ada rencana Tuhan, baik dimanapun kita berada, apakah nanti di tempat sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang akan mendidik, yang memperkaya banyak orang dalam bidang pendidikan, dan juga dalam bidang yang lainnya, ya, sebagai seorang pekerja yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang businessman, ya, yang membangun usahanya, membangun bisnisnya, dan akhirnya
dalam hal tersebut mereka boleh menjadi berkat dengan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Ya, mereka ya ada di beberapa bagian-bagian dalam lini kehidupan ini, apa juga di pemerintahan atau di mana saja. Ya, ada satu rancangan Tuhan yang begitu indah. Tapi dalam perjalanan, saudaraku yang terkasih, bahwa perjalanan yang kita jalani tidaklah semulus yang kadang kita pikirkan. Ya, bahwa tidaklah semulus yang jalan yang kita harus tempuh ini. Tapi saudaraku terkasih, manakala ada rintangan, ada gelombang, ada badai yang datang kepada kita, maka saudaraku terkasih bahwa kita belajar kepada apa yang Daud ini lakukan. Ya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kemampuan dia, tidak mengandalkan pikirannya dia, tidak mengandalkan sekarang orang-orang yang ada bersama dengan dia bahwa mereka bisa mengalahkan juga, mereka bisa bunuh juga dan bisa mengalami kemenangan, karena dia juga adalah seorang prajurit yang mengalahkan Saul, dan dia juga sudah terlatih bahwa sebelum dia dikejar oleh Saul, dia adalah seorang kepala, seorang panglima, ya, yang mengalahkan kemenangan. Ya, Saul pernah menyuruh dia untuk 100 kulit katan untuk anaknya, tetapi dia pergi dan mengalahkan membunuh 200 orang Filistin. Kemana punya pergi berperang, selalu menang. Orang bernyanyi bahwa dia mengalahkan berlaksa-laksa, padahal itu baru beberapa waktu lamanya, berapa tahun lamanya dia menjadi seorang tentara. Sedangkan Saul yang sudah sekian tahun lamanya, saudaraku, maka mereka melihat bahwa ini karena ada jalan Tuhan. Tapi pada masa itu ketika ada orang yang mengikhtiarkan celakanya dia, yang ingin menggagalkan rancangan Tuhan melalui kehidupannya, seorang yang telah diurapi oleh raja sebagai raja, ya. Tapi pada masa itu dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, Engkaulah tempat aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, Engkaulah tempat aku berlindung. Engkaulah perlindunganku, Engkaulah perisaiku. Padamu aku merasa ketenangan. Padamu aku merasa keamanan. Padamu aku merasa bahwa aku tenang bersama dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang ada pada hari ini, apa yang kumiliki itu tidak menyelamatkan saya. Tidak bisa memberikan jaminan, keamanan, ketenangan, tapi hanya Engkau yang bisa memberikan jaminan, ketenangan, keamanan bagiku. Ya, lihatlah apa yang aku hadapi. Ya, dan selamatkanlah aku dari orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah, selamatkan aku. Ya, supaya saya bisa melihat keselamatan, dan lepaskanlah aku dari mereka yang mengikhtiarkan celakaku, supaya mereka jangan seperti singa yang menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Lalu kita perhatikan ayat yang keempat dan kelima. Lalu ini juga menjadi sebuah doa dan pernyataan Daud, ya. Jikalau aku berbuat curang, jika ada kecurangan. Kalau memang saya yang ingin mengikhtiarkan supaya Saul itu celaka, ya. Saya mengikhtiarkan supaya saya akan menggantikan posisi sebagai raja, maka kiranya apa yang saya lakukan itu, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menurunkan kemuliaanku. Kiranya saya dipermalukan atas apa yang kulakukan. Ya, dan jika aku melakukannya terhadap orang yang hidup damai dengan aku merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Jika saya selama perjalanan saya sebagai seorang prajurit, sebagai seorang yang melakukan setiap apa yang diperintahkan, maka saya melakukan yang jahat, orang yang telah berbuat damai dengan saya, orang yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi seorang prajurit dan juga untuk menjadi seorang penyanyi, pemetik kecapi di istana Saul, pada Saul, maka kalau saya melakukan itu, kiranya Tuhan musuh mengejar aku dan menginjak-injak hidupku dan menaruh kemuliaanku ke dalam. Tapi kalau kita perhatikan bahwa saya tidak melakukan hal demikian. Saya hidup dengan tulus hati, melakukan semuanya ini dengan dan tidak ada maksud sama sekali untuk ingin mengikhtiarkan celaka atau ingin membalas mereka yang telah berbuat damai kepada saya, yang sudah melakukan hal yang baik kepada saya dan saya membalas yang kejahatan. Saya tidak melakukannya demikian. Tuhan, tolonglah saya, Tuhan belalah saya. Ya, ini sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa Tuhan akan membela dan perhatikan setiap kemurnian hati kita, setiap ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, bahwa ketika kita ada di mana dan kita mengusahakan yang damai, maka Tuhan juga akan mengingat setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan perhatikan setiap ketulusan hati kita, bekerja dengan tulus, hidup dalam kedamaian, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya, maka pembelaan Tuhan pasti ada. Ya, tolong Tuhan. Sebaliknya kalau misalnya
mereka yang melakukan rancangan jahat, ya yang merugikan dan seterusnya, maka biarlah musuh mengejar dan menginjak-injak. Saudaraku terkasih, pada pagi hari ini, percayakan setiap hidupan kita, langkah kita kepada Tuhan. Kalau kita terus hidup dengan benar, hidup dengan jujur, di hadapan Tuhan dengan tulus hati, pembelaan Tuhan pasti ada atas setiap kehidupan kita. Pertolongan Tuhan pasti ada. Percayakan setiap langkah kita kepada Tuhan. Pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita percaya rancangan Tuhan pasti ada yang indah bagi kita. Dan kita kalau hidup dengan jujur, dengan tulus, mengusahakan yang damai di mana kita berada, pembelaan Tuhan pasti ada. Orang boleh merancang untuk menutup lubang, menggali lubang supaya kita jatuh, kata firman Tuhan. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Itulah yang akan terjadi. Bahwa orang yang menggali lubang, dia akan sendiri jatuh ke dalamnya. Orang-orang percaya sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dikejar-kejar tanpa alasan, dan orang mengikhtiarkan yang jahat, menggali lubang supaya dia jatuh dan selesai hidupnya, ya. Tapi Tuhan menjadi pembela setiap hidup. Ini pengalaman Daud. Dan akhirnya kita melihat bagaimana dalam perjalanan hidupnya, sekalipun Saul mau menggali lubang, mengubur Daud ke dalam, tetapi lubang yang dia sendiri yang jatuh ke dalamnya, ya. Karena dia mendengarkan orang-orang di sekitarnya yang mengikhtiarkan kecelakaan. Kita percaya pada pagi hari ini, pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, langkah kita disertai oleh Tuhan, hiduplah terus dalam ketulusan, hiduplah terus dan di mana kita berada mengusahakan damai yang baik. Rancangan Tuhan pasti ada. Dengarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang yang tidak benar, bukan apa rancangan-rancangan yang tidak benar. Kalau kita hidup dalam ketulusan, pembelaan Tuhan pasti ada di hidup kita. Dan percayalah saudaraku, orang yang mengikhtiarkan yang tidak baik, yang menggali lubang, mereka sendiri akan jatuh ke dalamnya. Mereka sendiri akan jatuh ke dalam lubang ini. Dan kita percaya pembelaan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita saat pagi hari. Tuhan menolong, menyertai semua kita saat pagi hari. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih hari ini kami percaya pembelaan Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya padamu lah kami berlindung, padamu lah Engkau lah Tuhan perisai kami, Engkau yang melihat kami, Engkau yang perhatikan seluruh kehidupan kami. Kami percaya masa depan kami sungguh ada dalam tangan Tuhan. Engkau perhatikan kami yang hidup tulus, yang hidup jujur ya Tuhan, bahkan di mana kami berada Tuhan, kami mengusahakan yang damai, dan ketika ada rancangan-rancangan tidak benar, orang menggali lubang atau ingin mencelakakan kami supaya kami jatuh, kami percaya Engkau pembela kami, maka lubang atau rancangan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak benar Tuhan, mereka sendiri akan jatuh ke dalamnya, dan pertolongan Tuhan ada bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, ini kehidupan kami, sertai seluruh umat-Mu, sertai seluruh langkah mereka, pembelaan Tuhan pasti ada, pertolongan Tuhan pasti ada bagi seluruh kehidupan kami Tuhan. Kekuatan Tuhan boleh menyertai seluruh langkah kami saat pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat kebenaran-Mu, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan Shalom.